minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 14 dan 15, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, inna sesungguhnya min azwajikum, ada di antara istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwan lakum, musuh bagi kalian, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Wa in ta'fu, apabila kalian mau memaafkan, wa tasfahu, dan tidak memarahi mereka, wa taghfiru, dan mengampuni mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama, sesungguhnya, amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnah, semuanya adalah fitnah, cobaan. Wallahu indahu ajrun azim, dan hanya di sisi Allah lah pahala yang besar. Dari dua ayat ini kita belajar bahwasannya ternyata keluarga, terutama anak-anak, itu bisa menjadi musuh dan juga menjadi ujian bagi kita. Di ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa ada di antara istri-istri, anak-anak itu yang bisa menjadi musuh. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan diawali kata min. Ini menunjukkan litab'id, menunjukkan sesuatu yang juz'iyah, parsial. Artinya sebagian saja, tidak semuanya. Dengan kata lain bahwa ada istri dan ada anak menjadi musuh, tapi ternyata tidak semua anak dan istri menjadi musuh. Ada anak dan istri menjadi musuh. Di antaranya adalah kita lihat di dalam Al-Quran, Allah uji Nabi Nuh alaihissalam dengan istri yang kafir dan anak yang kafir. Jadi anak dan istri beliau itu bisa menjadi musuh bagi beliau. Jadi anak dan istri sebagiannya ada yang bisa menjadi musuh bagi kita. Karena itulah Allah perintahkan fahdharuhum, maka berhati-hatilah dari mereka. Kenapa kok anak dan istri bisa menjadi musuh? Yaitu manakala kita mengikuti atau memanjakan anak-anak kita, atau kita tidak pernah mendidik dan mengajak mereka kepada kebaikan. Akhirnya mereka mempengaruhi kita, atau malah mereka yang mengajak kita kepada keburukan. Misal nih, ada seorang istri, dia mengeluh kepada suaminya atas kekurangan, padahal sebenarnya tidak kurang. Lalu istri ini menyuruh suaminya untuk melakukan perbuatan yang buruk, misalnya korupsi. Nah, di sini berarti istri itu bisa menjadi musuh. Demikian pula dengan anak-anak. Ya. Karena betapa banyak anak-anak itu bisa menyebabkan orang tuanya menjadi mabkhalatun, menjadi bakhil, menjadi pelit, ya. Wa majbanatun, menjadi penakut atau pengecut. Tadinya dia tidak pelit dan tadinya dia tidak penakut, namun setelah dia punya anak, tiba-tiba dia menjadi pelit dan penakut. Ya, itu kata Nabi SAW, anak bisa menjadi sebab orang tua menjadi pelit dan penakut. Ya, berarti ini anak bisa menjadi musuh. Ya, nah oleh karenanya setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan solusi jalan keluar di dalam menghadapi anak-anak dan istri yang kecenderungannya mereka membangkang dan juga sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'fu, apabila engkau mau memaafkan, wa tasfahu, ya, engkau tidak marahi mereka, wa taghfiru, dan engkau ampuni mereka, maka fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya tetap harus disikapi dengan cara yang baik. Ya, harus disikapi dengan cara-cara yang
tidak sampai berbuat kezaliman. Sebagaimana kita lihat Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah menganiaya atau menzalimi istri dan anaknya meskipun mereka kafir. Nabi Nuh alaihissalam tetap berbuat dan berlaku baik dengan mereka. Kemudian di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama sesungguhnya amwalukum harta-hartamu wa auladukum dan anak-anakmu fitnah." Itu sebagai cobaan dan ujian bagimu. Di sini kita perhatikan Allah menyebutkan kata harta dan anak itu dengan diawali kata innama. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa semua anak dan semua harta pasti menjadi ujian, pasti menjadi cobaan. Sementara di ayat yang ke-14, tidak semua istri dan anak bisa menjadi musuh. Karena menunjukkan sebagian. Sebagian anak dan istri menjadi musuh, tapi harta dan anak-anak itu pasti menjadi ujian, menjadi fitnah, menjadi cobaan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala seringkali mengkaruniakan sebuah anugerah, sebuah nikmat itu mesti diiringi dengan adanya ujian. Karena Allah menguji kita bil khairi wasyarri, dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Ujian tidak mesti dalam bentuk keburukan, bisa jadi dalam bentuk kebaikan untuk menguji kita apakah kita bersyukur atau tidak. Ya. Nah, karenanya harta dan anak-anak itu semuanya adalah cobaan, semuanya adalah ujian. Ya. Jadi semua anak-anak dan istri kita, apalagi harta kita adalah ujian bagi kita. Dan ujian harus dihadapi dengan apa? Dengan kesabaran. Kemudian Allah terangkan wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah ya ada pahala yang besar. Artinya ketika kita menghadapi anak kita yang menjadi ujian dan kemudian kita juga mengelola harta kita yang juga menjadi ujian, kita didik anak kita dengan sebaik-baiknya, kita keluarkan harta kita ya dengan semestinya, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya hanya di sisi Allah lah Allah memberikan pahala yang besar. Sehingga di balik ujian harta dan ujian anak, kita bisa mendulang pahala yang berlimpah dengan cara kita menjaga amanah tersebut. Yaitu dengan cara kita menjaga amanah tersebut dan juga dengan cara kita ya berupaya dengan sebaik-baiknya untuk mendidik mereka, membimbing mereka di atas ketaatan dan ketakwaan. Meskipun mereka ujian, setidaknya mereka tidak menjadi musuh bagi kita. Itu tentunya yang kita harapkan. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.